Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Nah, anakku kelas 5, kita akan lanjutkan pelajaran tafsir Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Dan sekarang sudah di pertemuan ketiga ya anak-anak. Ya, persiapkan, kita belajar Quran dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main karena ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diberikan keberkahan dengan terus berusaha memahami Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab suci Al-Qur'an, kitab suci umat Islam. Baik. Di modul halaman 5 ya, kita akan membaca. Kita sudah membaca surat ayat sebelumnya 5, 6, 7. Kita akan baca yang paling bawah, ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna. Artinya wa amma, dan adapun man bakhila, orang yang bakhil, yaitu orang kikir. Wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Wastaghna, merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan baca bawahnya. Adapun orang yang enggan memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa cukup dari pertolongan Allah Ta'ala, tidak bertakwa dan tidak takut kepada Allah, bahkan dia merasa sudah kaya dan tidak membutuhkan rahmat dari Allah. Maka kata Allah dalam ayat selanjutnya, wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba, serta mendustakan. Kadzdzaba itu mendustakan, bil husna, dengan al husna, pahala yang terbaik. Al-husna yang dimaksud di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Dan orang yang tersebut tidak percaya lagi dengan perkataan Allah taala, dan tidak percaya dengan Rasulnya yang telah memberikan keterangan akan adanya balasan terbaik. Al-husna tadi, apa itu? Balasan terbaik berupa surganya, surga Allah kelak di akhirat. Untuk siapa? Yang disediakan bagi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Maka bagi orang yang kikir, gak mau mensedekahkan hartanya, merasa cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan dengan surga, tidak percaya dengan surga, dan tidak mau diberikan surga, maka Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, ayat 10, fasanuyassiruhu lil usra, fasanuyassiruhu, maka akan kami mudahkan baginya, lil usra, jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Maka ancaman bagi mereka yang kikir, tidak membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala, mendustakan surganya Allah, yaitu mereka akan diberikan kesengsaraan. Ya, diberikan apa? Diberikan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Maka janganlah terpedaya dengan kenikmatan sebagian orang kafir, dengan kekayaannya itu, karena itu hanya jasad saja, jasad mereka yang merasakannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa hati-hati mereka. Dengan apa? Dengan rasa takut, ketakutan, kegelisahan, kesedihan, dan berbagai macam siksaan yang menimpa kehidupan roh mereka di dunia. Semakin mereka kufur kepada Allah Ta'ala, demikian pula masalah dan kesengsaraannya pun semakin ditimpakan kepada mereka. Ya, walaupun mereka kaya. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah jadikan dadanya sesak, ya, merasa berat, seakan-akan dia mendaki langit. Surat Al-An'am 125. Kemudian
Allah menegaskan pada ayat yang terakhir, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni, dan hartanya tadi itu tidak bermanfaat baginya, anhu. Wa ma yughni anhu maluhu, dan tidak bermanfaat untuknya maluhu, hartanya itu. Idza taradda, apabila dia telah binasa, telah mati, telah meninggal. Ya, maka tidak akan bermanfaat harta dan kekayaannya jika ia gunakan untuk berbuat kufur kepada Allah Ta'ala, dan dia enggan menjalankan perintah Allah hingga ajal. Ini ajal di sini ya, kurang hingga ajal atau nyawanya itu menjemputnya, maka tiada lagi pintu taubat baginya, sehingga ia binasa, ya, sedikit pun tidak membawa hal yang bermanfaat untuk dirinya di akhirat. Sampai di sini kita akan baca faidah. Apa saja faidah surat Al-Lail yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai 11. Yang pertama, siang dan malam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Iya, siang dan malam adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, dan selalu kita, ya, berada di siang, kemudian malam, setelah itu siang lagi. Itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya. Dan kita diberikan nikmat berada di waktu-waktu tersebut, ya. Untuk apa? Untuk supaya kita ini bertaubat dan memperbaiki kehidupan yang telah kita lalui, yang sebelumnya kita banyak melakukan kekurangan. Yang ketiga, Allah Ta'ala menciptakan di antara makhluknya dari jenis laki-laki dan perempuan. Yang keempat, pasangan laki-laki dan perempuan termasuk tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Ta'ala bersumpah dengan perbedaan siang dan malam, laki dan perempuan. Yang keenam, Allah Ta'ala menegaskan bahwa amalan manusia itu berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk. Yang ketujuh, manusia ada yang beramal baik dan ada yang beramal buruk. Yang kedelapan, manusia dituntut untuk beramal baik, yaitu menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kesembilan, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan hidup di dunia, kemudahan hidup di akhirat bagi orang yang, ya, apa? Yang pertama, yang berinfak, mau berinfak, memberikan sebagian hartanya di jalan Allah. Yang kedua, mau bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, membenarkan dan meyakini pahala terbaik, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir, anak-anakku, Allah Ta'ala akan memberikan kesengsaraan, kesulitan hidup di dunia maupun di akhirat bagi orang yang pertama, kikir, pelit, bakhil, gak mau berinfak di jalan Allah. Yang kedua, merasa cukup, tidak membutuhkan pertolongan, tidak membutuhkan rahmat Allah. Ini sombong orang ini. Yang ketiga, mendustakan dan tidak yakin, tidak iman, tidak percaya akan balasan terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada pelajaran, ya, surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test yang sudah Ustadz sediakan. Inilah link yang bisa diklik kemudian bisa dikerjakan, ya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.